Assalamualaikum, selamat siang kawan. Masih bersama Oprek Malam. Di siang ini kita kedatangan Honda Beat Digital 2018 ESP. Kata pemilik motor ini 8 bulan tidak jalan, dan udah saya cek juga aki mati, nggak ada setrum. Terus yang punya motor juga bilang bahwa di bagian blok CVT-nya ini pada keluar oli, dan langsung aja kita garap di blok CVT-nya ini. Kita buka ya, kita cek, ternyata iya benar ini basah, dan seal kerkasnya juga udah bocor. Ini bagian roller baru, masih lumayan ya, masih bagus rumah roller. Ini di bagian crankcase-nya juga udah pada basah-basah begitu ya. Terus kita buka knalpot, mau ngebuka di bagian gigi rasionya juga keluar oli. Kemungkinan juga yang seperti biasa seal as rodanya bocor. Jadi kita buka knalpot, lalu kita buka roda, kita setel ya impactnya, cabut aja ini peleknya. Jangan lupa dikendorkan dulu tali remnya, kita kendorkan, kalau bisa kita lepas, dan jangan lupa kampasnya kita lepaskan agar tidak terkena oli. Untuk membuka di bagian gigi rasio kita cabut ya. Kita buka nih cover sensor apa namanya ya, sensor kilometer. Maklum kawan, cuacanya sangat cerah di sini. Kita buka, kita lepaskan satu persatu yang baut 10 pakai kunci T10 ya. Kita buka, kita kendorkan, lalu kita cabut bautnya. Ya, sangat mudah kawan. Jangan di skip ya videonya, terus lanjut menonton agar tidak gagal paham. Di sini saya tidak bisa menjelaskan banyak. Kita ketuk-ketuk ya sama gagang palunya yang kayu. Nah, tinggal kita lepaskan, kita tarik aja nih. Ini untuk packingnya juga sobek, jadi kita harus menggantinya ya yang baru. Nih, ini untuk bagian as roda, ini gigi skundernya. Ini di bagian baknya kita cuci, kita bersihkan, lalu kita buang packingnya, kita nanti ganti yang baru. Packingnya udah pecah, kita bersihkan aja, nanti kita ganti yang baru. Sambil kita belajar bareng-bareng ya di sini. Dan yang pemilik motornya juga langsung hadir menyaksikan saya membongkar motornya. Dan untuk di bagian bearing ini kita tidak menggantinya ya, karena bearing masih aman. Hanya saja kita harus menambahkan grease di bearingnya untuk mengurangi biaya katanya. Ini untuk bagian packing kita bersihkan pakai ujung cutter. Hati-hati, cutternya sangat tumpul. Kita bersihkan pelan-pelan. Usahakan jangan ada sisa-sisa packing yang ada di blok, agar untuk pemasangan aman. Di bagian packing usahakan jangan pakai lem. Jadi
tidak tidak bakalan bocor walaupun nggak pakai lem juga. Yang penting di bagian crankcase-nya bersih, packing baru. Untuk bagian bearing-bearing yang di crankcase aman. Ini yang punya nih, driver, bapak driver, katanya 8 bulan nggak jalan ini motor, katanya pada bocor, dia curhat tuh. Kita bersihkan, kita cuci-cuci. Di sini konsumennya masih bertanya-tanya nih, biar ngirit biaya jadi bearingnya nggak kita ganti, dan ini bearing masih lumayan bagus. Kita tambahkan grease-nya secukupnya, kita bersihkan di bagian luar, kita pasang. Langsung aja ya kita pasang lagi bearingnya nih, kita ketuk-ketuk pakai ujung kunci T dengan rata, harus berputar ya, usahakan rata jadi bearing nggak memakan rumahnya. Usahakan dengan cara kita pukul-pukulnya dengan merata. Nah begini kawan. Setelah kita pasang bearingnya, kita cuci di bagian bloknya, kita bersihkan. Ini konsumen bertanya nih, katanya kok bisa bocor katanya. Saya jelasin, oli cuman ada di sekelilingnya. Ini di bagian gigi-gigi rasio kita cuci ya. Warnanya mantap, kayak coklat. Ini mekanik kita nih lagi nyuci-nyuci nih, mekanik masih belajar, maklumin kawan. Warnanya berubah, kita suruh bersih-bersihin, ajari karyawan kita sebaik mungkin. Kerajinan adalah nomor 1 bagi saya ya. Udah bersih, jadi nanti kita tinggal pasang aja. Ada yang membersihkan. Untuk di bagian blok di sini ada yang kotor-kotor, bekas-bekas oli, kita bersihkan juga nih. komplit kan? Apa nih? Sile. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian saya tak ada apa-apanya. Nah ini di bagian crankcase, sebelum kita lepas seal-sealnya kita bersihkan dulu, agar supaya kotoran-kotoran tidak masuk ya. Jadi sebelum kita penggantian, usahakan bersihkan dulu. Setelah bersih baru kita copot sealnya, kita ganti yang baru. Langsung aja guyur pakai bensin sesuai permintaan yang punya motor. Nggak apa-apa katanya habis 2 liter apa 3 liter, yang penting motornya bersih. Oke lah, kita langsung guyur aja pakai bensin begini nih. Lagian ini juga permintaan yang punya motor. Nah ini hasilnya kawan, udah bersih ya. Kelihatannya juga enak kalau bersih mah. Ini langsung aja kita pasang seal aspulinya, kita ganti yang baru. Nah ini untuk per sealnya kita potong dikit,
agar lumayan ya menambah umur seal. Kita potong pernya. Nah, gini kawan cara motongnya nih. Kita siapkan botol aqua nih. Kita dikasih botol aqua tuh sama temen, gelas aqua, katanya buat masukin seal katanya. Belum kita pasang sealnya, kita bersihkan dulu, usahakan kering ya untuk di bagian crankcase-nya. Jangan ada bensin ataupun oli yang masih nempel di crankcase. Untuk pemasangan seal di sini kita pakai lem ribbon untuk di bagian sealnya, agar untuk pemasangan juga lebih mudah ya, karena kalau udah ada lemnya jadi pemasangan itu enak, licin gitu masuknya. Nah, enggak dilumasin sama bensin apapun oli, enggak, kita lumasi pakai lem. Kita kasih lem di bagian pinggir-pinggirnya agar sangat mudah untuk memasukkan ke crankcase-nya. Nah, langsung aja ya kita pasang, kita dorong dikit-dikit, usahakan rata. Jangan lupa juga kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Nah begini kawan, kan kelihatannya juga bersih rapi, kan enak. Jos. Nah, langsung kita dorong nih, kita ratakan. Jangan ada miring di antara seal. Nah begini kawan, kita ratakan, kita dorong-dorong, kita lihat lagi mana yang miring, kita dorong, usahakan rata, jangan ada miring-miring. Kita lap lagi bekas-bekas lemnya. Sip. Ini kita pasang juga seal yang baru di bagian gigi rasio. Rumah gigi rasionya sama aja, kita kasih lem ujung sealnya, agar untuk memasukkan seal ke crankcase jadi lebih mudah. Begini kawan, tinggal kita dorong aja, pluk pakai jari, nggak usah diketok-ketok, nggak usah digetuk-getuk, nggak usah. Kalau untuk pemasangan seal kita dorong aja, yang penting kasih pelumas ya, pelumasnya itu lem agar licin. Dilap lagi, dorong lagi, ratakan, lap lagi. Gini kawan, suaranya banyak kan orang ya, Ampura. Alhamdulillah kebetulan di bengkel saya lagi rame. Kita lap-lap lagi nih. Usahakan bersih, jangan ada sisa-sisa lem. Nih di bagian rekas juga kita ganti sealnya. Kita pasang bekas botol teh gelas untuk melindungi seal, agar memasukkannya juga lebih mudah, lebih aman. Kita pakai ini ya. Seperti biasa kita kasih lem juga nanti di pinggir-pinggir sealnya, agar untuk memasukin sealnya itu lebih enak. Nah begini kawan. Untuk pemasangan seal di bagian kertas sebelah kiri kita memakai bekas teh gelas. Tinggal kita dorong aja kawan, dorong plak plak. Nah setelah udah masuk semua, udah merata, kita tarik. Nah begini kawan.
Kita bukan Jadi pemasangan juga lebih mudah, lebih rapih, lebih aman. Kita bersihkan bekas-bekas lemnya ya. Lalu kita dorong perlahan, kita ratakan. Ini kawan. Kian mau itu gerakan Kang Ron? Tidak. Yes. Tulis ya. Ah itu. Bukan kayak kendor kemana makan muni cek 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 cek. Udah kering dikit, pun merpati. Di mana kian yang mereka cek cek cek. Cek cek ya, mas. Cek. Ya. Udah tekan. Ngomong kecil. Oke guys ya, diganti guys. Diganti dengan yang ring bekas aki. Jadi nggak pakai ring kayak beginian lagi, ini nggak usah. Kita ganti ring bekas aki. Insya Allah aman, jos. Tambah apa yang ring ya? Oh, lah anak kita.
Mulai main sore dulu. Jadi lokal pak. Wah, ini orang di ganjel. Harus kan lewat dari atas. Diskon gede-gedean ke kompor sampai 140 di bandara di PP di Siapa nih ini yang paling ganda? Ukuran gua nak itu baru kan. Kuret mau kuret dengan kirasionnya. Pak Rai, Majinet ya. closing nggak ini? Oh, wes lah. Berarti awal bulan ya? Terakhir.